Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan materi pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Setelah pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan di video sebelumnya, saya telah menjelaskan materi K3LH atau kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Ya, jadi bagi yang belum nonton video dari penjelasan K3LH silakan menonton. Ya, jadi pada materi ini kita melanjutkan pembelajaran di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar mengenai bagian-bagian perangkat keras komputer. Jadi langsung saja. Ya, bagian-bagian perangkat keras komputer. Nah, di sini saya akan menjadi 4 bagian ya. Saya bagi menjadi 4 bagian mengenai bagian-bagian perangkat keras komputer. Ya. Pertama, perangkat keras komputer, bagian dari Central Processing Unit atau biasa disingkat dengan CPU. Kemudian yang kedua, perangkat keras komputer bagian inputan, ya. Kemudian ketiga, perangkat keras komputer bagian output. Lalu perangkat keras komputer bagian storage atau penyimpanan. Jadi langsung saja. Yang pertama, perangkat keras komputer. Ya, Central Processing Unit, bagian Central Processing Unit atau biasa disingkat dengan CPU. Ya, jadi Central Processing Unit atau disingkat CPU merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data. Perangkat komputer yang satu ini memiliki tugas yang cukup penting dalam sebuah sistem komputer. Banyak orang menyebutnya ya, Central Processing Unit merupakan otak dari sebuah komputer yang dapat menjalankan program-program yang dijalankan oleh komputer. Jadi banyak orang menyebutkan sebagai otak dari sebuah komputer, yaitu Central Processing Unit ini. Nah, pertama, bagian-bagiannya, bagian perangkat keras komputer yang pertama di bagian Central Processing Unit ada prosesor. Prosesor merupakan sebuah chip yang berfungsi untuk memproses data yang diinputkan pada komputer. Komponen CPU ini sangat penting dan utama. Jadi apabila prosesor mengalami masalah, maka CPU tidak akan bisa digunakan. Bisa dilihat gambarnya ya, gambar dari prosesor. Yang kedua, RAM, Random Access Memory. Memori merupakan komponen CPU yang berfungsi untuk penyimpanan sementara data-data yang akan diproses. Apabila komputer dimatikan, data-data yang disimpan dalam memori RAM atau Random Access Memory akan hilang. Ya, jadi apabila komputer dimatikan, data-data yang disimpan dalam RAM ini akan hilang. Ya, bisa dilihat gambarnya. Kemudian yang ketiga ada motherboard. Komponen CPU yang satu ini atau motherboard ini berfungsi sebagai papan sirkuit untuk menghubungkan komponen-komponen yang lainnya. Motherboard sendiri memiliki memori ROM ya, yang berfungsi untuk menyimpan program-program utamanya. Ya, jadi bisa dilihat ini adalah gambar dari motherboard. Lanjut yang keempat ada power supply. Komponen CPU ini ya, yang power supply ini berfungsi untuk mendistribusikan arus listrik ke beberapa komponen yang ada di dalam CPU. Jadi power supply sangat penting keberadaannya karena dia mendistribusikan arus listrik ke bagian-bagian komponen yang ada dalam CPU. Jadi ada beberapa jenis dari power supply itu sendiri yang beredar di pasaran, yaitu merek jenis AT, ATX dan BTX. Ya, jadi ini dia gambar dari power supply. Lalu yang kelima ada heatsink atau kipas pendingin. Komponen CPU yang satu ini, ya, heatsink ini berfungsi untuk mendinginkan suhu prosesor dan juga komponen CPU yang lainnya.
Biasanya heatsink pada prosesor dipasang melekat pada prosesor itu sendiri. Sementara untuk mendinginkan komponen CPU yang lain, menggunakan heatsink yang terpasang pada casing di CPU. Ya, bisa kita lihat, ini adalah gambar dari heatsink atau kipas pendingin. Selanjutnya, VGA card atau Video Graphic Adapter. Video Graphic Adapter atau disebut juga dengan VGA card, ya, berfungsi untuk mengelola data grafis komputer yang nantinya ditampilkan pada perangkat komputer monitor. Komponen yang satu ini memiliki sebuah chip prosesor tersendiri yang disebut dengan Graphic Processor Unit. Ya, bisa dilihat gambar pada sebelah kiri sini, pojok kiri bawah. Ini adalah gambar dari VGA card atau Video Graphic Adapter. Lalu kemudian ketujuh ada sound card. Sound card berfungsi untuk mengelola data audio yang nantinya akan dikeluarkan lewat perangkat keras komputer speaker. Sama seperti VGA card, sound card juga memiliki chip khusus di dalamnya. Komponen ini sebenarnya adalah pelengkap dari komponen-komponen yang ada pada CPU. Ya, ini dia. Ya, bisa dilihat. Ini adalah gambar dari sound card. Lalu yang kedelapan ada LAN card. LAN card merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan sebuah komputer ke dalam sebuah jaringan. Komponen ini memiliki jenis yang beragam. Hal ini tergantung dari media transmisi yang digunakan. Ada yang menggunakan kabel atau media gelombang. Ya, jadi ini dia gambar dari LAN card. Kemudian bagian yang kedua, yang pertama tadi bagian dari CPU-nya atau Central Processing Unit, ya, atau dari bagian pemrosesan. Kemudian yang kedua ini ada perangkat keras komputer bagian input. Fungsi perangkat keras komputer bagian input ini adalah memasukkan data-data yang akan diproses dalam sebuah komputer. Yang pertama ada keyboard. Ya. Keyboard merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk media inputan yang berbentuk papan kunci. Di dalamnya, ya, di dalam keyboard sendiri itu terdapat deretan tombol, huruf, angka, simbol, dan tombol perintah yang lain. Jenis-jenis keyboard sendiri ada beberapa macam, diantaranya keyboard alfabetik, keyboard numerik, keyboard Dvorak, keyboard QWERTY, keyboard Claude-Canberra, dan keyboard Maltron. Ya, jadi ini ada berbagai jenis dari keyboard itu sendiri. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari keyboard. Ini adalah salah satu dari jenis keyboard. Ini adalah gambar keyboard QWERTY. Selanjutnya yang kedua ada mouse. Mouse merupakan perangkat keras komputer input yang berfungsi sebagai media penggerak kursor pada komputer. Ya, jadi ini adalah media penggerak kursor pada komputer. Perangkat keras yang satu ini memiliki bentuk seperti tikus. Jadi itu sebabnya kenapa perangkat komputer ini dinamakan mouse, karena dia mirip seperti tikus. Ya, bisa dilihat gambarnya. Ini adalah gambar dari mouse. Kemudian yang ketiga ada mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data audio pada komputer. Perangkat komputer yang satu ini kebanyakan digunakan untuk keperluan multimedia. Ya, jadi ini untuk memasukkan data audio pada komputer. Kalau kita ingin merekam suara, jadi ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk merekam suara. Kemudian lanjut yang keempat ada scanner. Scanner merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk memasukkan data gambar pada komputer. Perangkat ini memiliki prinsip kerja merubah bentuk hard file menjadi soft file. Ya, jadi ini dia gambar dari scanner. Ya. Jadi fungsinya dia merubah bentuk hard file menjadi soft file. Kemudian lalu yang kelima, webcam. Webcam merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengambil data foto maupun video dan dimasukkan dalam komputer untuk diproses. Jadi ada banyak sekali model webcam di pasaran
Dan yang membedakan di sini adalah kualitas gambar dan video yang dihasilkan. Jadi ini dia gambar dari webcam. Lanjut. Optical drive. Optical drive merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk membaca dan menulis data dalam media CD atau DVD. Perangkat komputer yang satu ini ada beberapa jenis, yaitu CD-ROM drive, ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah CD-ROM drive, kemudian CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Ya, jadi ini dia gambar dari optical drive. Lalu yang ketujuh ada modem. Modem merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan. Untuk menghubungkan komputer dengan modem, komputer menggunakan LAN card yang terpasang pada motherboard. Nah, jadi ini dia gambar dari modem. Kemudian kita menuju ke bagian ketiga, ya, ke bagian perangkat keras komputer, bagian output. Setelah tadi yang pertama ke bagian CPU-nya atau prosesnya atau bagian pemrosesan dari perangkat keras komputer, kemudian yang kedua ada bagian input. Kemudian ke bagian ketiga ini ada perangkat keras komputer bagian output atau keluaran. Fungsi perangkat keras komputer bagian output ini adalah menampilkan atau mengeluarkan hasil data yang sudah diproses oleh CPU. Yang pertama ada monitor. Monitor merupakan perangkat keras komputer yang masuk dalam perangkat output. Jadi monitor berfungsi untuk menampilkan hasil data yang diolah oleh komputer dalam bentuk grafis digital. Belakangan ini perkembangan monitor sendiri sangat tajam, dan di pasaran sendiri ada beberapa macam jenis monitor. Di antaranya adalah monitor CRT, lalu monitor LCD, dan monitor LED. Ya, jadi ini dia gambar dari monitor. Selanjutnya yang kedua ada printer. Printer merupakan perangkat keras komputer yang juga tergolong dalam perangkat output. Jadi printer ini berfungsi untuk mencetak data yang sudah diproses oleh komputer ke dalam media kertas. Jadi beberapa jenis printer yang ada di pasaran antara lain printer dot matrix, printer deskjet, inkjet, bubble jet, dan printer laser jet. Ya, jadi itu ada beberapa jenis dari printer. Kemudian bisa dilihat pada sebelah kanan bawah, ini adalah gambar dari printer. Lalu yang ketiga adalah speaker. Speaker merupakan perangkat komputer output yang berfungsi untuk mengeluarkan data suara yang telah diproses oleh komputer. Untuk dapat dihubungkan dengan komputer, speaker membutuhkan media khusus yang disebut dengan sound card. Nah, jadi ini adalah gambar dari speaker. Dilihat di sebelah kiri bawah, ya, ini adalah gambar dari speaker itu sendiri. Nah, sekarang yang keempat, ya, kita beralih ke bagian keempat dari perangkat keras komputer, yaitu bagian storage atau penyimpanan. Fungsi perangkat komputer yang satu ini adalah menyimpan data yang akan diproses dan juga setelah diproses oleh CPU. Nah, kita lihat yang pertama ada hard disk drive atau HDD. Hard disk merupakan sebuah komponen perangkat komputer yang berfungsi untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan juga data-data dokumen yang lain. Ya, jadi ini dia gambar dari hard disk. Kemudian yang kedua ada solid state drive, biasa disingkat dengan SSD. Solid state drive. Solid state drive adalah sebuah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi sama seperti hard disk, yaitu untuk tempat penyimpanan data yang ada di dalam sebuah komputer. Data tersebut berupa data sistem, gambar, dokumen, video, dan data-data lainnya. Ya, jadi ini dia gambar dari SSD. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari SSD atau solid state drive. Kemudian yang ketiga ada flash disk. Flash disk merupakan perangkat komputer yang berguna untuk menyimpan data dari komputer. Perangkat ini juga disebut dengan USB drive, pocket drive, pen drive, atau micro disk. Ya, jadi ada berbagai jenis dia disebutkan si flash disk ini.
Kemudian di pasaran ada banyak sekali jenis flash disk yang dijual dengan berbagai macam kapasitas penyimpanan. Ya. Kemudian selanjutnya ada CDR atau DVD-R. CDR atau compact disk recordable atau DVD-R biasa singkatan dari digital versatile disk recordable, yang merupakan jenis cakram padat yang dapat diisi dengan data dan merupakan salah satu jenis media penyimpanan eksternal pada komputer. Jadi ini dia gambar dari CDR atau DVD-R. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada disket. Perangkat penyimpanan komputer yang satu ini mempunyai fungsi seperti layaknya hard disk, akan tetapi terbatas sekali kapasitas penyimpanannya. Ya, jadi perangkat komputer yang satu ini sudah mulai ditinggalkan untuk sekarang ini, untuk di dunia IT sekarang ini. Jadi untuk disket ini, penyimpanan disket sudah mulai ditinggalkan. Nah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi sampai di sini dulu pembahasan yang saya jelaskan di materi bagian-bagian perangkat keras komputer. Ya, tadi saya jelaskan ada 4 bagian ya. Untuk materi perangkat keras komputer ada bagian pemrosesan atau CPU, kemudian ada masukan input, kemudian ada bagian keluaran atau output, kemudian ada yang keempat ada bagian storage atau bagian penyimpanan. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika memang kalian menonton video ini dapat mendapatkan ilmu, ya, silakan like, kemudian share juga ke teman-teman kalian, ya. Kemudian jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar pada video ini. Lalu yang paling penting juga, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe kalian akan mendukung perkembangan channel ini ke depannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga waktunya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.